kalian secara online, oke. Tapi di lain hal juga dia tuh menyediakan suatu fasilitas untuk kita 3D modeling. Oke, 3D modeling, kalau misalkan udah itu 3D modeling ya bisa kita print melewati atau menggunakan alat 3D printer gitu. Nah, biasanya kan kalian disuruh tuh bikin apa namanya, bikin alat atau kadang-kadang ada kelas entry yang minta kalian ngebikin mockup alat. Nah, itu kalian bisa menggunakan Tinkercad ini karena di Tinkercad ini tuh kalian diberikan akses untuk ngedesain mockup alat kalian atau bentuk kasar alat kalian gitu. Nah, untuk melakukan hal itu sebenarnya kalian tinggal klik aja nih, klik new dan 3D design gitu. Tapi kita nggak fokus ke sana, kita fokusnya yang di sirkuit. Oke. Nah, kalau misalkan udah, dan saya harap kalian juga udah daftar, silakan klik yang sirkuit ini. Klik yang new, terus klik yang sirkuit. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, itu akan ada banyak sekali nih komponen yang bisa kalian gunakan. Walaupun nggak lengkap, tapi setidaknya umumnya komponen-komponen inilah yang kita gunakan untuk merangkai rangkaian di praktikum. Gitu. Nah, kalau misalkan pengen lihat secara keseluruhan, bisa ke sini, klik yang components, terus ke all. Nah, di sini ada generals-nya, itu komponen apa aja yang paling umum biasanya ya RLC ya, resistor, kapasitor, dan induktor. Oke. Nah, sama di sini tuh ada yang spesial, itu ada diode dan Zener diode. Mungkin kalian belum belajar diode dan Zener diode, nah nanti di kelas praktikum bakal kita bahas. Tapi ya, setidaknya kalian tahu dulu kalau misalkan diode dan Zener diode itu tersedia di Tinkercad, gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya komponen apa aja nih yang ada di Tinkercad? Oh, banyak banget. Ada push button, potensio, slide switch, dan lain-lain. Bahkan ya teman-teman, bahkan ada Arduino. Kurang keren apa lagi? Nah, jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk ngebikin alat atau ngebikin prototipe alat menggunakan Arduino atau microcontroller yang lain, kalian bisa nih pertama-tama desain dulu atau coba codingan-codingan sederhananya di Tinkercad gitu. Nanti saya ajarin gimana pakai Arduino. Oke. Nah, tapi sebelum itu kalian tuh paham dulu dalam artian basic electrical kalian tuh paham dulu. Dalam artian kalian paham gimana rangkaian paralel, rangkaian seri dari komponen-komponen kayak resistor, kapasitor, dan induktor terpasang gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kan kalau kemarin kalau misalkan kalian ada di kelas saya kan saya ajarin kalian bisa pakai breadboard ya untuk prototyping alat. Nah, di sini pun disediakan sebetulnya teman-teman. Tinggal tulis saja breadboard dan kalian akan disediakan 3 buah jenis breadboard di sini. Ada yang kecil, ada yang mini, dan ada yang ukuran lebar. Gitu. Tapi umumnya biasanya kita yang breadboard small aja udah cukup sih. Gitu. Nah, saya harap kalau misalkan yang ada di kelas saya udah paham ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, akan saya jelaskan lagi. Jadi ini adalah breadboard. Oke, alat ini yang dinamakan breadboard. Nah, jadi alat ini tuh yang sering digunakan untuk melakukan prototyping, penempatan alat atau komponen elektrikal saat fase prototyping gitu. Jadi alat ini tuh sebenarnya tujuannya untuk menghubungkan dari dari satu komponen ke komponen yang lain gitu. Nah, untuk penghubungannya, oke, untuk cara menghubungkannya gimana dari komponen ke komponen lain di dalam breadboard ini, itu sebenarnya gampang aja teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat di sini tuh kayak ada 2 bagian yang terpisah. Oke. Bagian tengah sendiri yang ada A, B, C, D, E sampai J, dan ada bagian plus minusnya nih, atas dan bawah. Nah, sebenarnya 2 hal ini tuh terpisah. Dan cara kerjanya berbeda. Oke. Nah, cara kerja untuk yang bagian plus minus ini sebenarnya tuh gampang, dalam artian yang di bagian ini itu terhubungnya secara horizontal teman-teman. Bisa dilihat nih kalau misalkan kita hover kursor kita
ke bagian bulat-bulatan ini tuh bakal ada tanda hijau-hijau. Nah, ini tuh sebenarnya menandakan bahwa dari titik ini sampai titik yang paling ujung atau titik yang terkena garis hijau ini itu tuh terhubung gitu. Begitu juga untuk yang di bawahnya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang di bagian ini, kalau misalkan kita hopar, dia tuh terhubungnya secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Gampang kan? Nah, jadi semoga kalian paham dulu nih konsep dasar menggunakan breadboard. Kalau misalkan yang di bagian tengah ini hubungnya secara vertikal, yang di sebelah kanan itu secara horizontal gitu. Oke? Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau misalkan bingung, santai aja. Kita nggak bakal ini kok, nggak bakal nggak bakal ngetawain, biasa ini mah awal-awal. Gimana? Ada yang bingung? Sampai sini jelas, Kak. Oke, thank you untuk konfirmasinya. Sip. Nah, selanjutnya adalah mungkin untuk merangkai komponen secara seri terus secara paralel, baik untuk komponen resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, mungkin untuk yang bagian ini bisa dijelasin sama instruktur kedua. Oke? Silakan. Oke, sebentar. Oke, ini udah kelihatan nih. Oke, sebentar ya. Ini Tinkercad-nya udah pada dibuka. Gue tanya, Clement udah buka Tinkercad-nya? Udah, Kak. Oke, tolong semuanya dibuka ya Tinkercad-nya. Nah, yang tadi breadboard juga udah dikeluarin ya. Gini tadi yang terakhir kali. Oke, di sini gue bakal jelasin gimana cara pakai beberapa komponen basic yang ada di sini. Nah, buat yang pertama di sini tadi ada breadboard ya. Udah tahu juga rangkaiannya kayak gimana. Dia nyambung di vertikal yang ini dan di sini tuh horizontal ya, udah tahu. Nah, sekarang gimana caranya ngerangkai rangkaian yang kita mau ke breadboard ini. Nah, rangkaian itu ada 2 jenis kan ya. Dari fisika 2 juga udah pernah diajarin, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, misalnya kita di sini mau ngerangkai seri. Contohnya nih ada sebenarnya di praktikum yang bab 1 kemarin. Contohnya rangkaian yang gini. Ada power supply, ada resistor 2 dirangkai seri kayak gini. Nah, buat di breadboard ini gimana? Nah, jadi kan di bagian sini tuh satu kaki yang terhubung semua ya. Nah, terus resistornya 2 ditaruh aja. Caranya ini diklik aja terus langsung di drag ke breadboard-nya. Nah, resistor ini bisa diganti-ganti ya resistansinya. Di kotak kanan sini diganti aja. Nah, misalnya ini 1K ya, R1 1K, RL-nya misalnya kita ambil 560.
Nah, caranya tuh pertama, kaki pertama di sini, yang kiri ini terhubung ke power supply. Si kaki kiri R1. Nah, kita taruh R1-nya dulu di sini. Nah, resistor ini bisa diputer-puter ya. Caranya tuh tinggal klik R. Kayak gini. Diklik R, dia bakal muter. Nah, kita bikin di sini horizontal. Nah, ini kepisah ya antara sambungan kaki satu sama kaki satunya lagi dari resistor. Nah, resistor ini jangan dipasang kayak gini ya. Ini vertikal terus dipasang kayak gini. Ini tuh nggak boleh dipasang kayak gini. Kenapa? Karena di sini kan tadi udah dikasih tahu kalau satu kolom ini itu nyambung kan. Nah, kalau dipasangnya kayak gini, artinya di bawahnya ini ada short circuit. Nah, jadinya arusnya tuh bakal lebih pilih yang ke bawah dibandingkan ngelewatin si resistor ini. Makanya dia harus dipisah jalurnya, dipisah kolomnya. Jadi kayak gini. Nah, jadi ini R1 ya. R1 tadi 1K, ini udah benar. Nah, habis itu di next-nya dia kesambung ke RL. Nah, RL disambung ke kaki kanannya si R1. Nah, jadi tinggal pasang lagi resistor 560. 560. Nah, ini satuannya bisa diubah ya. Ini kilo ohm diubah jadi kita mau 560 ohm aja. Nah, kayak gini. Disambungin kaki satunya ke kaki kanannya R1. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini udah dua resistor ini udah terpasang secara seri. Gitu. Nah, yang selanjutnya di sini dia pasang power supply ya. Nah, di Tinkercad ini ada juga power supply. Tinggal diketik aja power supply. Nah, terus di sini ada dua kaki, positif sama negatif. Nah, positif ini tadi masuknya ke yang atas ya. Positif ini ke kaki kiri R1. Berarti di sini ya. Di sini ke yang merah. Ini biar gampang lihatnya, ini bisa diubah juga ya kabelnya jadi warna apa aja yang kita mau. Nah, di sini misalnya merah. Kalau di power supply aslinya di ruang L1D nanti ini kabelnya ini juga bakal warna merah. Nah, buat negatifnya bakal warna hitam. Nah, kaki negatif dari power supply ini tersambungnya kan ke kaki yang bawahnya RL, atau kalau di sini kaki satunya lagi di sini ya. Nah, berarti dari sini itu dihubungkan ke negatif dari power supply. Ini jadi warna hitam aja, nah kayak gini. Nah, ini udah rangkaian seri gitu ya. Nah, terus gimana caranya ukur arus sama tegangan di rangkaian di Tinkercad ini? Nah, di sini juga di Tinkercad ini ada multimeter juga ya. Nah, multimeter ya di sini. Nah, ini perhatiin ya buat yang kemarin belum datang onsite, ada tuh di kelas gue 5 orang ya. Tolong di sini diperhatiin biar nanti pas besok udah bisa pakainya. Pakai multimeter. Nah, di multimeter ini ada mode-nya, ada banyak beberapa. Nah, di sini kalau di Tinkercad ini ada mode ampere atau buat mengukur arus, mode voltage buat mengukur tegangan, dan di sini R itu buat mengukur resistansi. Nah, pertama di sini gue bakal contohin caranya untuk
mengukur tegangan. Mengukur tegangan itu secara paralel ya. Maksudnya paralel itu gimana? Artinya satu kakinya dipasang di titik misalnya terminal 2, kaki satunya lagi dipasang di terminal 1 gitu. Nah, misalnya di sini mau mengukur tegangan dari RL ya. Nah, jadi yang negatifnya ke sini, ke salah satu kaki RL, dan yang positifnya di salah satu kaki satunya lagi. Ini warna merah aja. Biar rapi. Nah, inilah. Jadi satu kakinya di sini, satu kaki lagi di sini. Nah, ini tinggal di run buat lihat. Nah, ini dapat ya tegangan dari si RL atau resistor yang 560. Nah, itu cara buat ukur tegangan. Nah, ini juga multimeter juga bisa dipakai buat mengukur resistansi. Nah, kalau di Tinkercad tinggal dipindah mode-nya ke yang ada lingkaran R ini. Nah, ini error. Kenapa? Karena ini harusnya dimatiin dulu power supply-nya. Nah, ini kelihatan ya, 560 ohm. Sama juga nanti di railnya pakai multimeter juga harus dimatiin dulu ya power supply-nya. Nah, selanjutnya gimana caranya mengukur arus pakai multimeter. Nah, mengukur arus itu adalah secara seri. Nah, maksudnya seri gimana? Maksudnya itu adalah si multimeter ini dipasang sebagai sistem kerangkaian kita. Itu jadi contohnya gimana? Maksudnya gimana? Ini dihapus dulu aja. Nah, caranya itu kita harus membuat rangkaian ini di salah satu titik kita buat open circuit yang kita mau ukur arusnya ya. Nah, ini kan rangkaian seri ya. Jadi arusnya tuh sama semua untuk di berbagai titik. Jadi contohnya kita mau open yang di sini. Nah, terus sudah di open, selanjutnya si multimeter ini dijadikan bagian dari rangkaian kita, dia nyambungin antara tadi yang kita hapus tadi, yang kita open circuit tadi, disambungkan lagi, tapi pakai multimeter. Gitu. Jadi contohnya gimana? Kayak gini. Jadi ini disambung sini, nah kaki satunya lagi disambung ke titik yang tadi kita putus di sini. Nah, jadinya kan nyambung lagi kan, kayak gini. Tapi si multimeter ini jadi bagian dari sistem, kayak ngelewatin. Nah, tinggal di start. Nah, ini mode-nya ditaruh ke ampere ya. Nah, di sini dapat arusnya 3,21 ampere. Jadi gitu buat rangkaian yang seri. Maaf, Cik. Iya. Cara ganti ke ampere gimana ya, Cik? Langsung klik Ada titiknya nih, lingkarannya nih ya. Oke, thank you, Cik. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita berarti lanjut ke rangkaian paralel ya. Paralel bikin sendiri aja lah. Paralel misalnya kita mau bikin rangkaian kayak gini.
ini baterai, terus di sini cabang 1, cabang 2. Terus balik lagi ke sini. Ini ya, ini plus, minus. R1, R2. Nah, misalnya kita mau bikin kayak gini ya. Ini 1K, ini 2K. Ini 5 volt. Nah, caranya gimana? Gini. Ini 560 aja deh. Ya itu bukannya Ini ya. harus kayak Nah, ini bukan buka kayak ada klik langsung. Nah, sekarang ada 2 resistornya ya. Nah, caranya masang rangkaian ini bisa macam-macam caranya, bervariasi, terserah kita. Cuman asalkan koneksinya tuh harus benar ya. Nah, misalnya di sini pertama-tama itu kita harus nyambungin dari kaki kirinya R1 dengan kaki kirinya R2. Nah, cuman kan kalau dia begini, ini kan nyambung. Nah, ini nyambung, sini nyambung. Jadi udah sama ya. Sini nyambung. Ini nyambung. Ini juga nyambung. Selanjutnya tinggal pasang power supply-nya. Jadi tinggal pasang di sini. Ini merah aja. Nah, terus kaki satunya lagi dipasang ke negatif ya. Yang ini negatif. Nah, ini udah paralel ya. Nah, terus kalau ngukur tegangan gampang, tinggal diparalelin aja ngukurnya. Satu di sini, satu di sini. Nah, 5 ya. Kenapa 5? Karena dia paralel. Kalau ingat ya, paralel itu tegangannya sama. Nah, karena di sini dipasang 5 volt, terus di sini paralel, jadinya dua-duanya sama-sama 5 volt juga tegangannya. Gitu. Nah, sekarang kalau arusnya. Nah, kalau arusnya, ukurnya tuh harus hati-hati ya, harus diperhatiin cabang mana yang diambil, cabang mana yang diputus, terus disambung lagi. Kalau kan seri lebih gampang ya, karena di titik mana aja dia arusnya sama, karena cuma satu jalur. Nah, sedangkan sekarang ada 2 nih. Nah, gimana? Misalnya kita mau ukur arus yang di A sekarang ya. Di E1 maksudnya. Di sini. Nah, jadi caranya gimana? Sama kayak tadi, di dulu jalur di sini. Nah, baru dipasang multimeternya. Ini probe merah.
Prop merah maksudnya dipasang di titik ini dan prop yang hitam ditaruh di sini. Gitu. Ini buat arus R1. Nah, sama juga buat arus R2 diputus. Prop merah, prop hitam gitu ya. Sekarang ke rangkaiannya. Nah, pertama-tama misalnya mau yang ukur arus yang di R1 ya, yang di atas nih, resistor yang 1K. Nah, caranya diputus. Nah, caranya tuh juga bermacam-macam ya. Kalau gue caranya di sini ininya diputus. Nah, ini kan jadinya nggak align lagi ya. Ini sebenarnya bisa tinggal dipasang gini aja. Nah, udah terputus kan ya sekarang. Jadi ini power supply yang positifnya dia tetap nyambung sama yang R yang bawah. Nah, di R1 resistor yang atas nih belum nyambung. Nah, sekarang tinggal disambung pakai multimeter. Satu di sini di power supply yang positif, yang negatifnya disambung ke si resistor utama. Kayak gini. Nah, dapat arus. Di sini. Inilah arus R1. Nah, kalau R2 caranya sama juga. Ini diputus. Jadi sekarang yang terputus itu R yang bawah, nah yang atas nyambung. Berarti ini bisa ditaruh ke sini biar nyambung ke R1. Nah, R2 putus kan. Nah, baru disambung pakai si multimeter. Ini yang merah, merahnya ke sini. Nah, yang hitam atau negatif, prop hitamnya disambung ke R2 atau R yang bawah. Nah, dapat ya. Ini 8,93 mA. Nah, dilihat juga arusnya lebih banyak dari yang tadi kan. Karena resistornya itu juga lebih kecil. Jadi arusnya yang mengalir lebih banyak gitu. Cik, maaf mau nanya. Ya. Kan resistor 1 itu kan diputus ya, Cik. Berarti kan Iya. kaki yang sebelah kanan itu nggak terputus juga dari rangkaian. Itu cara konek rangkaian lagi gimana ya? Kan pakai harus gambar ibaratnya itu baru kan. Kabel baru kan. Tabel baru. Bentar. Boleh aku izin share screen? Boleh. Bentar ya, Cik. Udah terlihat? Udah. Ini kan terputus ya, Ci, yang sisi kanan ini. Yang sisi kanan terputus ya. Cara sambungin, kan kalau tadi Cici kan sambungin ke sini kan? Ke bagian sini lagi. Iya. Itu caranya gimana ya? Karena kalau ini aku tetap nol. Nah, berarti yang kanan itu ground-nya kan ya? Iya. Nah, itu berarti
tinggal antara terminal 2 sebelahnya namanya apa? 13 ya itu. Kalau Iya, ini kecil. pin 13. Nah, 13-nya disambung ke 14. Oke. Oh, tapi harus stop stimulation dulu ya. Iya. Kalau nggak bisa di stop aja dulu. Oh, oke. Oke, thank you, Cik. Oke. Sip. Yang lain udah pada bisa. Coba siapa ya kemarin? Yang belum datang di kelas gua tuh Nathaniel. Ada nggak? Nathaniel Pandu Winarta kalau nggak salah. Ya, ada Kak. Oh, Nathaniel. Oke, udah bisa ditingkatkannya? Udah. Oke, bisa share screen? Oh, dari tadi baru nyimak doang sih, Kak. Saya belum kalau nyoba. sambil nyoba kayak susah gitu. Mesti ganti-ganti itu. Oke, kalau yang lain Devin Hartanto ya. Itu juga belum datang kemarin. Udah bikin di tingkatnya? Lagi bikin sambil nyimak Kak tadi. Oke. Kalau gitu di sini kalian udah bisa nyoba ya habis ini. Bukan habis ini. Gue tunjukin sedikit lagi deh cara pakai rangkaian. Habis itu nanti gue kasih tugas ambil data ya. Sebentar doang. Ambil data rangkaian yang T-bridge ini. Nanti dicari buat nyari tegangan sama arusnya ya. Jadi buat yang belum buka Tinkercad bisa dibuka ya. Nanti kita ambil data. Oke, gue jelasin dikit lagi beberapa cara pakai komponen di sini. Yang basic-basic yang banyak digunakan ya. LED, terus push button. Itu dulu ya. Nah, oke. Ini LED, ini push button. Nah, jadi buat LED ini Maaf, Cik. iya. Belum share screen. Oh iya, sorry. Oke, jadi di sisi kedua kemarin gue udah pernah jelasin juga ya cara pakai LED. LED. Nah, LED itu kan ada dua kaki ya, satu kaki positif, satu kaki negatif. Kalau di lambangnya kemarin sih di rangkaian multisim, kan gue contohnya di multisim ya. Dia lambangnya kayak gini. Nah, ini tuh lambang LED. Nah, yang segitiganya itu kaki positifnya, yang garis ini itu kaki negatifnya. Nah, kalau di LED asli bentuknya kan kayak gini ya. Nah, nanti di sini ada kaki yang lebih panjang sama kaki yang lebih pendek. Nah, kaki yang lebih panjang itu adalah kaki positifnya. Ini kaki positif. Yang lebih pendeknya itu yang kaki negatifnya. Gitu. Nah, terus dari yang fisika 2 kemarin gue udah pernah dibahas ya, kalau LED itu ada polaritasnya, jadi dipasangnya itu harus arahnya benar. Nah, arah arusnya itu harus dari yang kaki positif ke kaki negatif. Nah, jadi kalau mau dibuat ke rangkaian, tinggal disesuaikan aja ya. Jadi gini, misalnya kita pakai di sini satu resistor aja ya.
resistor yang 1, Kak. Bisa kalau buat LED 100 atau 220. Tapi bisa disesuaikan sama mau seberapa terang si LED ini nyala. Nah, pertama dipasang dulu LED-nya. Nah, ini kaki positif atau negatif. Nah, yang positif ke positif. Negatif ke negatif. Tapi negatif sebenarnya tinggal gini doang. Tapi jangan dipasang kayak gini ya, harus ada resistornya. Jadi pasang aja gini. Nah, jadi ini nyambungnya positif, jalurnya ke LED, nah, terus dia turun ke sini, nyambung kan, terus ke resistor. Nah, resistor terminal 1 dihubungkan ke negatif dari power supply. Gini. Nah, atau kalau misalnya mau rangkaiannya lebih rapi, bisa pakai cara yang ini ya, breadboard kan ada negatif positif di sini nih, yang vertikal nyambung semua. Nah, ini bisa dipakai buat ngambil positifnya sama ground-nya atau negatifnya. Jadi di sini nih dihubungkan ke atas sini. Nah, jadi dia ngambil positifnya. Nah, terus yang negatifnya dihubungkan ke sini. Nah, terus jadi tinggal dari power supply ini dia tinggal pasang gini aja. Gitu. Nah, ini nyambungkan positif ke yang merah ke sini, terus ke LED, nah ke resistor ke ground atau ke negatif. Nah, negatifnya di sini gitu. Kegedean ya 200. Oh. Nah, jadi LED-nya ada nyala ya. Nah, kalau misalnya dibalik, dia nggak bisa di flip ya, ini aja. Saya kan tadinya gini ya. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik, yang kehubung ini itu ke yang positif, ininya jadi ke negatif. Ini nggak bakal nyala. Ya, jadi pasang LED harus arahnya benar. Nah, ya next sama terakhir push button. Nah, push button ini itu ada 4 kaki ya, tapi sebenarnya dia tuh cuma 2 kaki. Maksudnya gimana? Jadi kalau switch itu kan biasa lambangnya gini ya. Ada 2 terminal. Nah, terus di sini switch-nya ketutup atau kebuka gitu. Nah, si push button ini itu juga cuma 2 terminal ya. Satu yang di sini, satunya lagi yang di sini. Nah, jadi itu sebenarnya terminal yang ini sama ini tuh nyambung, yang ini sama ini itu juga nyambung. Nah, pas dia ditekan, baru kedua ini tuh nyambung. Kedua kaki ini nyambung. Pas si push button ini ditekan, gitu. Nah, jadi langsung gua contohin aja ya. Buttonnya misalnya taruh di
Dinyala ya. Buttonnya misalnya di setelah resistor ya. Nah, jadi sekarang nih dari positif si power supply ke sini, terus ke anode LED, terus ke cathode LED, ke resistor. Nah, dia habis itu ke sini, ke kaki kanan dari push button. Nah, kalau push button ditekan, nah dia baru nyambung ke terminal 1B. Nah, jadi 1B ini dihubungin ke ground. Biar nyambung. Nah, kalau kayak gini, dia kondisinya masih keputus. Nah, pas ditekan, baru dinyala. Nanti ditahan, nyala. Gitu. Jadi, yang keputus itu di tengah-tengah antara dua ini. Pas ditekan baru nyambung. Nah, terus sebenarnya lambang itu tadi switch-nya bukan yang kayak tadi ya. Yang ini tuh namanya switch SPST. Nah, kalau yang push button tuh sebenarnya lambangnya kayak gini. Nanti di SysDisk di Multisim ada sih harusnya. Lambangnya push button tuh kayak gini. Jadi dia cuma nyambung ketika ditekan. Gitu. Nah, makanya dia tadi harus ditahan dulu baru dia nyala. Gitu. Nih. Gitu. Nah, bisa dicoba ya. Nanti juga bakal bikin rangkaian pakai push button juga soalnya. Oke, jadi itu udah gue tunjukin cara pakainya. Sekarang kalian bisa coba bikin yang ini dulu ya, T-bridge. Nanti gue bakal salah satu dari kalian share screen udah kerjain atau belum T-bridge-nya. Gue kasih waktu ya. Mungkin 5 menit. Cukup. Cuy, soalnya ada. Kenapa? Suaranya agak putus-putus. Soalnya yang ini aja. Di bridge yang di pertemuan 1. Oke. Nih aku tunjukin. Jadi coba ya. Gue kasih waktu sampai 6.15 ya. Jadi coba. Oh ya, RL-nya di sini yang pertama aja ya, yang 1K aja. Jadi kan di sini dia minta arus R1, R2, R3, terus VR1 sampai VRL. Nah ini ambil datanya ya, buat yang RL-nya sama dengan 1K.
Ah, Gimana? Ada masalah? Ada yang ada masalah? Lebih ke nggak yakin aja sih. Ci. Oh, udah dicatat. Udah dicoba Ada. sih. Datanya udah. Data. Data. Oh iya Oh, deh, buat boleh ini. share screen, gue liatin rangkaian aja. Oke, sebentar. Kayak gini. Bentar ya. Oke. 3. Oke. Background. Yang saya tunjukin ini 3, 1, 1, 60, 2,2. Oke. Kalau dari yang gue lihat udah benar sih. Coba di ini apa multimeter coba cek ke Oke, yang 3K. 3K ya. Untuk apa nih? Tegangan? Pegangan dulu. Tegangan dulu ya. Iya. Itu ya, Ci? Dekat sih. Di gue 39. Itu 3,9. iya. Itu 3 ada 560 ya di situ. Iya kan buat ininya. Tadi RL. 560 kan di ujung. Di sini. RL-nya 1K. Oh, RL pakai 1K. Bentar. Iya. Satu K. Udah tuh. Nah, coba di stop, di run lagi. Voltage-nya 6. 3. Voltage-nya 6. Terus step power supply. Oh. Bentar. 6 ya. Power supply-nya 6 volt. Iya. Nah, udah bener ya? Oke. Yang Oke, Ci. coba tunjukin sekali cara ukur arus di R4. Coba. R4 sebentar. Saya cek. R4 yang 2K2. 2,2. Bentar. Ukur arus. Bentar. Oh, wait. Ayo gimana? Diputus dulu aja jalurnya. Begini ya, kalau nggak salah. Enggak, bukan, jangan kayak gitu. Itu artinya
Coba diputus Iya, dulu, diputus dulu multimeternya. Tadi lo mindahin ground dari power supply. Jadinya kalau kayak gini nanti nggak kehubung lagi rangkaiannya oh, semuanya. berarti ini biarin aja. Ini dibiarin. Yang kayak tadi dulu aja. Tadi kan yang ground-nya lo putus Oh. kan. Coba Hmm. disambung lagi ground-nya. Nah, itu miss. Terlalu kiri, kurang Oh kanan iya. satu. Sebentar. Ini dia. Terus yang tadi kan nyambung kan, yang 2K2 ke Ke sini. 10. Kalau nggak salah. Ya kan? Mm-mm. Terus kan tadi yang gue ajarin diputus dulu jalurnya, terus disambung pakai multimeter. Nah, coba Mm. diputus dulu yang itu. Dihapus, Oh ini. diputus. Oke. Terus disambung Sama lagi. ini. Iya. Oke, ini. Satu lagi. Ini sambung ke sini. Wak. Disambungnya secara seri. Seri. Secara seri berarti kayak nyambungin lagi jalur tadi yang lu putusin. Oh, sebentar. Di sini. Nah ya. Oke, coba Oke. Nah, kalau di minus ya. Nah, kenapa minus? Kebalik sih. Balik ya. Jadi Enggak. si multimeter tuh dia ngukur dari yang merah ke yang hitam jalurnya. Nah, kalau minus berarti arah arus aslinya tuh kebalikannya dari itu. Oh, gini ya. Oh. Nah, iya. Saya jujur agak bingung sih yang tadi yang ukur arus. Mau dicoba lagi? Coba yang Boleh. yang susah. Ya, R3. Ya itu yang berapa ya? Satu K ya? Yang- 1K yang di ini ya? Iya. Kalau nggak salah. Satu ada banyak. Iya, yang di tengah. Yang di R12. Di 12. Yang paralel sama 2,2. Kalau nggak salah. Oh, bukan. Yang tengah. Kan ada tiga Tuh, yang satu ini kan kan 3 kan tiga. yang tengah. Yang ini kan berarti. Yang tengah. Iya itu. Nah, ini kan diputus dulu berarti. Yang tadi rangkaiannya dibenerin dulu aja, dibalikin dulu. Yang udah nyambung tadi. Di sini. Nah, sekarang gimana caranya ukur? Nah, begini. Ini sama ini. Saudara. Ini sama ini. Coba hitam. Iya, gitu ya? Ya, benar. 1,08 ini ampere. Nice. Oke. Thank you, Ci. Sip. Oke, gua coba tembak satu orang lagi ya. Angelin bisa share screen? Bisa, Ci. Oke. Oh, wait. Bentar ya. Itu power supply-nya kabelnya bisa agak ditarik biar nggak ketutupan
Dari biar nggak nutupin tuh. Kalau mau gampang gini, yang gini gak sih? oke bisa. Bentar ya. Dia kan yang 5 itu ke power supply yang merah ke tengah. Nah, itu yang 3K, resistor yang 3K. Iya. Dia kan kaki satunya nyambungnya ke R2 yang 1K tuh yang bawah, yang kirinya udah bener. Nah, kaki kanannya si 3K itu, 3K ohm itu ke RL. Nah, tapi kan dia tuh nyambungnya malah jadi paralel ke R2 kan. Paralel kan Iya. tuh. Iya, iya. Berarti dia harus dipindah biar dia nyambungnya kaki satunya tuh ke si RL. Yang R1-nya ya? Iya. Coba diputus dulu aja, jangan paralel sama R2. Oke, terus satunya lagi, berarti kaki kanannya si 3K ohm itu ke hubungan yang R3 sama RL kan? Gimana? Nah, jadi yang R3 itu kan yang 1K yang di tengah kan, Iya, iya, iya. yang itu. Nah, itu dihubungin dulu ke kaki satunya si R1. Pakai jumper aja. Di jumper. Dari, nggak usah dipindah. Kayak tadi Oh. aja. Nah, berarti dihubungin yang 8 sama 13 kan, biar dia nyambung. 8 ke 13. Itu 9 ke 13. Oh iya. Nah, itu sebenarnya yang vertikal nggak usah sih. Yang di 13 tuh kan ada lu pasang 3. Oh iya, iya. 13. Yang vertikal. Vertikal tuh yang lurus. Iya itu. Oh iya, Itu iya. Oh bisa iya, kan? iya. Dia udah nyambung. Nah, udah kan. Nah, terus yang power supply-nya dia kan harusnya nyambungnya ke R1 sama R2. Nah, di situ baru nyambungnya ke R1 doang. Nah, tinggal dihubungin lagi aja yang 4 sama 5. Paham nggak? Kan harusnya di kaki kiri R1 sama R2 tuh nyambung kan. Nah, itu kan kepisah 4 sama 5. Iya. Di jumper aja 4 sama 5. 4 sama 5. Iya, sama 5. 4 sama 5. Iya, gitu. Itu udah nyambung ya. Berarti yang R1, R2, R3 udah benar. Terus di situ yang 2K2 tuh. 2K2 itu kan nanti jadi 2K2 terakhir. RL dulu. RL itu kan dia nyambungnya sama yang kaki kanannya. Yang di 13 kan. Iya. Nah, terus dari 13 udah benar tuh. Dia kan yang 2K2 tuh udah satunya udah di 13, nah satunya lagi ke ground kan. Ke negatif dari power supply kan. Iya. Nah, dihubungin aja kalau biar lebih gampang pakai row yang atas tuh. Ntar gue tunjuk deh. Gimana ya? Yang ini nih. Sini. Ini kan negatif nih, negatif. Positif. Jadi nanti power supply-nya tinggal pas negatifnya tinggal ke sini aja. Ke sini gitu nanti. Oh. Biar lebih gampang lihatnya. Itu diputus aja dulu. Clear ini.
Nah, itu ke sini. Ya, boleh. Terus nyambung semua kan udah. Nah, terus hubungin ground-nya itu ke kaki RL-nya. Ya, itu. 17 ke ground. Ke negatif. Yang atas dia yang kosong. Ya, boleh lah. Nah, yang 2K2 dicabut aja dulu. Yang merah tuh. Ya itu. Dicabut aja dulu. Ditaruh mana aja. Oh, dia nyambung. Ini dihapus dulu nih. Wait. Yang ini dihapus. Soalnya dia nyangkut tadi jumpernya. Dihapus. Nah, terus dari sini aja nih titik. Dari yang sini aja. Taruh ke sini. Oh, Ya, oke lah. Yes. Soalnya dia nyangkut kan tadi. Nyangkut sama resistornya. Nah, oke. Nah, sekarang ini udah bener ya. R1, R2, R3, RL. Udah bener. Terus tinggal pasang R4. R4 itu kaki yang atas nyambungnya ke antara R2 sama R3. Berarti di mana tuh? Di kolom yang ke 9. 9 kan? Nah iya. Pasang dulu, diputar aja yang 2K2-nya diputar jadi vertikal. Yang tadi tuh nah itu diputar. Nah, ke 9 lah. Udah. Nah, terus kaki satunya lagi dari 2K2 ke negatif dari power supply. Ya kan, jadi dihubungin ke situ ya benar. Iya, iya benar. Situ. Nah, coba ini udah benar. Coba di run. Oh ya, belum. Coba cari tegangan di VR4. Yang 2K2 ya? Iya. Yang merah itu, merahnya ada 3. Kira. Nah, angkanya benar 3,38 volt. Kenapa minus? Kebalik ini ya. Kabel. Iya, jadi kalau ngukur voltage itu dia ngukur dari tegangan yang merah itu dianggap sebagai yang lebih tinggi dan yang hitam itu dianggap yang lebih rendah. Ya. Nah, oke, udah 3,38 ya. Kalau voltage sudah benar. Coba sekarang ukur arus di R1. Coba di R1. Dicabut aja dulu, dilepas, dihapus. Bukan dari support. Tadi udah diputus belum? Yang diputusin di mana tadi? Ada nggak? Enggak ada yang diputus. Oke, jadi ngukur arus itu
dia multimeternya harus jadi bagian dari rangkaian. Jadi pertama-tama dari rangkaian itu harus diputus di jalur yang ingin diukur arusnya gitu. Dicoba dihapus dulu tadi multimeternya. Iya, jalurnya dua-duanya. Nah, mau diputus jalurnya di R1 kan. Jadi R1 Iya. kan yang itu ya, yang oranye itu. Nah, diputus jalur. Lo boleh pilih antara jalur yang di kaki kiri sih mau dihapus yang mana. Coba dihapus salah satu aja. Yang merah boleh, yang hitam boleh. Oke, oh yang merah. Oke. Nah, ini udah keputuskan jalurnya. Nah, sekarang Pak disambungin lagi multimeternya. Jadi jalur yang putus tadi disambungin lagi. Satu ke kaki ke prop positif dari multimeter, satunya lagi ke prop negatif dari multimeter. Satu lagi ke ini gue ngeliat satunya lagi ke titik yang tadi lu baru putus. Tadi kan satunya lagi ke power supply ya. Hubungin lagi ke power supply. Oke. Tiga. Biasanya minus ini. Kebalik. Halo? Iya. Oh, mau diputer ya. Oke. Coba di start. Oh, R1 kan nih. Di gua 1,23. Wait. Oh, gue salah nyatet deh. Benar 3,85 mAh. Oke, udah benar. Oke, yang lain gimana datanya? Ada yang beda? Ada yang bingung? Nggak apa-apa, bilang aja sekarang kalau ada yang masih bingung gimana cara bikinnya, karena nanti di praktikum juga bakal gini terus. Jadi kalian emang harus bisa. Dan kalian kan juga angkatan COVID ya, kayak angkatan gue juga. Itu di kemarin fisika 2 cuman online kan, makanya sekarang jadi baru belajar. Jadi nggak apa-apa sekarang kalau emang belum ngerti, bilang sekarang, gue ajarin sekarang. Aku masih agak bingung sih. Gimana? Oke, boleh share screen. Oke. Kayak gini sih aku. Bentar ya.
Nah, itu dikit lagi sih. Ini harusnya disambung dulu ya berarti ya. Iya, disambung. Iya, ini harusnya udah benar. Coba di run, dicek di voltage berapa deh di RL. Di RL tuh berarti yang ini kan. Ya, yang 12.16. Oh, ini berarti ini yang positif, ini yang negatif. Iya. Coba di run. .31 volt benar. Oke. Coba sekarang harus di RL. Oh, kalau di RL juga tinggal merubah atau harus ada yang diputus ya berarti. Kalau arus harus ada yang diputus. Kalau tegangan nggak usah karena dia paralel kan. Tinggal dipasang benar kayak tadi. Nah, kalau arus dia kan harus jadiin si multimeter bagian dari rangkaiannya, jadi harus diputus dulu baru lagi pakai multimeternya. Itu Yang diputus RL-nya berarti. tadi nggak usah digeser yang iya bener RL-nya. Nah, terserah nih, lu mau putus yang bagian kanan atau kiri. Kalau yang kiri kan dia udah nyambung sama 12. Kalau diputus-putus lagi ribet. Jadi mending yang kaki kanannya aja diputus. Yang Nah, kanan itu. ini. Iya, benar. Nah, Ini- tinggal disambung lagi. Nah, iya. Terus negatif. Satunya lagi ke kaki satunya lagi. Dia harusnya kan tadi nyambung ke 17 kan. Nah, itu kalau kayak gitu paralel. Paralel itu dia kayak gue gambar nih. Kalau paralel, ini misalnya resistor paralel tuh, ini voltmeter, paralel tuh kayak di kaki sini sama sini. Itu paralel. Kalau seri itu, kok dia nggak hapus? Kalau seri itu ibarat kayak satu kaki di sini, satunya lagi di sini. Oke. Nah, terus ininya tuh harus diputus. Berarti untuk yang negatifnya nyambung ke Negatifnya nyambung ke kaki yang tadi, yang barusan lu putus, kan tadi satunya di 16, satunya di 17 kan? iya. Berarti satunya lagi di 17. Bentar deh. Kan tadi kan awalnya kan gini kan. Ya. Nah, terus tadi kan yang lu putus itu jalur yang 16 ke 17 kan? 17. Nah, Terus ini si gini ya. multimeter, iya. Nah, yang tadi kehapus. Yang 15 ke 17 dia nggak usah dihapus. Oh, berarti tetap gini, cuman ditambah ke 17 gini. Iya. Rangkaian gue agak ngelik. Udah bener. Diganti ke di 2,31. IRL ya 2,31. Benar. Iya. Benar. Oke. Bentar, aku masih agak Oke. bingung yang di bagian yang pasang Benar. negatifnya sih. Masang negatif apa Kenapa nih? yang di Power 7 supply. yang ini sih yang narik ke sininya ini? Oh, Dulu deh. kenapa bingung? Oke. Coba dibalikin ke awal dulu. Dihapus dulu yang dari multimeter. Nah, Kan tadi awalnya kan begini kan. iya. Nah, dia kan nyambung tuh 16 sama 15. Iya.
Nah, terus kan tadi lo nyambungin 15 ke 17. Oh Nah, iya iya. sebenarnya 15, 16, 17 itu dia nyambung semua Oke oke. gitu. Oh iya oke oke. Paham paham. Thank you Ci. Oke. Yang lain ada lagi yang mau dibantu? Masih bingung? Ci, jadi Hmm, itu harus semua resistor disambung gitu ya? semua resistor disambung. Iya, kalau mau dijadiin bagian dari rangkaian ya harus disambung. Iya, maksudnya kalau yang pakai yang vertikal itu kan otomatis kesambung kan, Ci. Kalau enggak ya pakai apa namanya, jumper itu ya. Iya. Heeh. Oke, thank you. Oke. Dari Martin ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin masih bisa satu orang lagi. Atau kalau ada yang lain yang mau nanya, kalau nggak, satu orang gue tembak suruh ngomong, sebut voltage di salah satu resistor. Ntar. Kemarin Lukman, kemarin belum datang onsite kan? Iya, Kak. Iya, udah dicoba belum? Di Tinkercad. Saya lagi nggak di Kayaknya, komputer, Kak. Ci, oke. oh ini voltasenya 0 ya? Di mana tuh? Coba di share screen. Diputar dulu power supply-nya. Oh, udah. Oh, 0. Tuh. Kenapa tuh? Kenapa 0? Dia udah nyambung semua belum? Rangkaiannya. Coba kalau dilihat di ground-nya, power supply yang negatifnya dia udah nyambung ke rangkaian belum? Ini kan, Ci, Iya, negatif. bener kan? Ini positifnya. Negatif. Iya, negatifnya dia di row di kolom 19. Nah, 19 itu nyambung kemana? Ke resistor 4. Nyambung. Eh, Ini nggak nyambung ya, eh, Ci? nah, nggak nyambung itu. Itu nyambungnya kan vertikal. Yang 18 ke bawah, 19 ini dia nggak nyambung ke 18. Jadi perlu disambung. Nah, bisa Coba. kayak gitu. Bisa kayak gini, Ci? Bisa. Nah, coba di run. Oh, masih 0, Ci. Oh, wait. Dia yang 15, yang RL sama R4-nya dia paralel ya. RL sama R4 paralel ya, Ci, di soal. Nah, coba dilihat. Dia tuh satu kakinya benar sama-sama nyambung ke ground, ke item, ke power supply negatif. Tapi kaki satunya lagi tuh satunya nyambung ke satunya kaki kanan R3, satunya lagi kaki kiri R3. Kaki kanan R3. Ini kaki Berarti kanan R3. coba dihapus dulu aja yang di multimeter biar nggak bingung.
dihapus. Nah, yang RL-nya udah benar tuh, dia nyambung satunya ke baris yang 14 tuh, dia udah benar. Nah, satu lagi ke 18 kan. 18 itu dia mau dibikin ke ground, udah benar. Nah, sekarang R4 itu dia satunya nyambung di pertengahan R di 10, udah benar. Tapi kaki satunya tuh dia nggak boleh nyambung ke 18. Maksudnya bukan. Digeser. Nah, ya itu. Kaki kirinya nggak boleh nyambung ke 14. Nah, itu baru disambungin lagi ke ground, ke negatif. Nah, ya. Bisa gitu. Oh, kalau di samain ini nggak bisa ya, Ci? Bisa Meskipun nyambung. paralel. Nggak, kalau misalnya Maksudnya ininya dihapus gitu. Kayak tadi. dihapus berarti dia putus dong. Di 17 dia nggak kemana-mana lagi, ya kan? Ya, dia bisa ke situ. Nah, itu berapa tuh? R berapa? R3. R3. R3, 1,08. Oh, itu ada yang salah tuh. Item hijau. Itu harusnya merah-merah hijau, sorry. Harusnya berapa tuh, coba dilihat. Bukan 2K2 itu. Nah, itu R4. satuannya Iya. dijadiin. Nah. Oke, bener ya. 1,08 volt. Udah bener. Oke. Yang lain ada yang masih masalah? Masih ada 8 menit nih. Kak, saya mau coba yang ini betul gak atau salah? Oke, di share screen. Di Zoom. Di Zoom. Nah, ini rapi sih, bagus. Tapi sambungannya masih ada yang belum nyambung, ada yang salah nyambung. Di bagian R1 yang 3000, yang oranye tuh. Yang kaki kirinya dia nggak nyambung kemana-mana. Yang resistor yang ada oranye itu. Nah ya itu. Itu dia kaki kirinya nyambung kemana? Yang mana yang ini Kak? Iya, kemana Dia tuh? nyambung ke sini. Oh, nyambung ya? Oh iya, normal, Iya. nyambung. Ya berarti yang R itu sebenarnya kebalik sih resistornya. Yang R4 sama RL tuh sebenarnya Yang cuma ma- value-nya doang. Yang ini sama ini. Iya, cuman kebalik dong value-nya. Oh, Sama ada yang nggak nyambung. yang mana itu Kak? Yang 14 tuh dia kan si kaki 14 yang bawah. Oh, 14 yang bawah. Ya, itu kan dia harusnya nyambung ke kemana? Itu kan ibarat kayak RL-nya lu kan. Itu RL kan harusnya. RL-nya nyambungnya ke kaki negatif dari power supply. Nah, kalau di situ lo nyambunginnya ke kaki positif. Oh, Coba. berarti terbalik kan? ya? Kurang panjang. Itu jadi short. Oke. Dihapus saja. Nah, itu disambung ke ya gitu. Itu boleh, atau si 14-nya tuh dihubungin ke 16 juga langsung bisa.
Si 14-nya ke 16. Oke, udah. Sini udah balik berarti. 14 ke 16. 14 ke 16. Yang mana, Kak? Iya, itu kan 14. Dia harusnya kaki ya terminal 1 itu dia nyambung ke negatif kan. Jadi sebenarnya itu kalau yang lu bikin sekarang nih udah nyambung semua sih. Udah yang 14, 15, 16 tuh udah nyambung. Tapi agak takutnya kayak tadi tuh salah masang. Malah Oh, kepasangnya ke positifnya power supply kan. Jadi mending ya itu dihapus. Ya itu. Nah, terus terminal 1. Nah, terminal 1 yang tadi sini. dia disambung ke 16, 2 ke kanan. 2. Nah, ya. Nah, udah. Coba di start. Belum ada itunya ya. Oh, Apa sih namanya? Ininya. multimeter. Oh, Iya. iya. Coba di yang paling gampang aja tuh. Yang R1, yang 3K. Di 8 sama 12. 8, 12. Sini. Iya. Sama 12. Oke. Ayo kita balik. Nah, coba yang 2K2 diubah jadi 1K. 2K2 diubah jadi 1. 1K 1000. 1000. Oh, Kan satuannya lagi ohm kan. Jadi iya, tulis iya. 1000. Nah, terus yang satu lagi yang di kirinya. Nah, iya itu. Dijadiin 2K2. Tulis aja 2K2. Bisa nggak? Coba nggak bisa deh. Diubah aja jadi ohm 2200. Start. Misalnya 3,69. Itu nyambung nggak yang dari 10 ke 16 yang Dari di bawah 10. kolom yang 10 bawah? ke 16. Coba dia Ini ya. iya. Terus Sini. voltage-nya 5. Voltage-nya coba diubah ke 6, sorry. Power supply voltage Iya, diubah ke udah. 6 volt. Sudah. Belum itu. Belum ya? Nge-lag. Di gua nge-lag deh. Udah, udah. Oh, iya. 3,69. Iya. 3,69 volt benar. Oke. Tidak. Mantap. Oke, berarti betul. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Masih bingung? Udah. Udah ya? Oke, udah, Kak. Oke, ini di chat ada link daftar hadir. Anyway, thank you Juan. Udah ingetin. Nah, ini ada daftar hadir yang belum isi, bisa tolong diisi ya. Nah, terakhir waktunya juga udah pas ya, jam 5.
ada dokumentasi. Gua dokumentasi dulu ya. Oh ya, tolong open cam ya, harus open cam. Udah pada open cam. Bentar ya. Formnya nggak bisa ini ya. Siapa yang- Juan Carlos belum. Formsnya. Halo, guys. Tes. Masuk kok. Oke. Kayak yang di awal kan gue bilang gue bakal kasih challenge dulu ya. Oke. Ini mungkin challenge-nya sedikit advance, tapi kalau misalkan lu bisa berhasil bikin rangkaian ini, terus output-nya sesuai, nilai LKP pertemuan 2 dan 3 lu gue boost 30 poin. Oke. Ntar gue kasih share screen gue dulu. Yuk. Gue harap lu udah pada familiar dengan satu microcontroller yang namanya Arduino. Oke. Intinya apa? Intinya di sini kita mau mencatat timing proses discharging dan charging dari si kapasitor. Nah, oke. Suaranya, bentar. Halo, tes. Bentar, sorry. Nah, jadi intinya apa? Intinya ya kayak yang gue bilang, kalian cuma butuh bikin suatu program yang kalian burn ke Arduino ini untuk ngebaca timing diagram dari charging dan discharging si kapasitor. Karena kita tahu kan kapasitor itu kan sebetulnya kayak baterai biasa, dia tuh bisa menyimpan muatan listrik. Tapi bedanya kalau misalkan kapasitor, untuk menyimpan muatannya nggak bisa sebesar dan sebanyak baterai. Oke, nah tapi kelebihannya kapasitor chargingnya lebih cepat daripada baterai. Tapi itu tergantung dari resistansi yang dipasarkan ke kapasitornya. Nah, tapi secara intinya gue pengen kalian bisa bikin sistem kayak gini. Pertama, oke, ini sederhana sebenarnya codingannya. Kalian ngebaca voltage yang ada di kapasitor. Oke, voltage yang ada di kapasitor.
waktu saat charging. Nih, ini proses charging dia. Proses charging di sini ternyata dibilang adalah 2,2 second. Oke, untuk konfigurasi kapasitor dengan ukuran 1000 mikrofarad dan resistor 300 ohm. Oke, 300 ohm. Nah, gue pengen lu bikin dia jadi nampilin waktu discharging-nya. Waktu discharging itu harus sesuai atau kurang lebih minus 1 atau 2 milisecond doang. Oke. Nah, ini kita lihat waktu discharging-nya ya. Ini seharusnya sama. Coba. Nah, harus sama 285. Kalau misalkan gue ganti kapasitornya, dia juga harus sama perbedaannya. Karena sesuai dengan rumus charging dan discharging dari si kapasitor. Nah, itu kalian bisa lihat di pedoman sebetulnya. Ya, kalau misalkan gue naikin jadi 4, dan di sini 4, dia harusnya nilainya sama. Nah, untuk charging dan discharging. Nah, ini kelihatan sih waktu discharging ampernya 0. Charging, oke. Nah, kalau misalkan di discharging, dia harusnya sama. 3047. Iya. Oke, nah intinya gitu. Kalian bikin program yang kayak gini, konfigurasinya kayak gini, dan kalau misalkan bisa, email gua, kasih videonya, dan LKP kalian otomatis gua boost 30%. Gitu. Gimana? Ada yang tertarik? Sederhana kok. Untuk fungsinya nggak ribet, kalian cuma ngebaca data analog doang, terus pasang interrupt. Udah, gitu doang sih. Selebihnya cuma rangkaian sederhana doang. Sama logik. Dari rumus. Gitu. Percobaan yang 4 ya kalau nggak salah. Ya, dari sini doang. Persamaan ini doang kalian formulasikan. Itu. Oke, nah, gue stop share aja. Kalau misalkan bisa, silahkan. Deadline-nya kapan? Deadline-nya gue kasih 3 hari lah. Oke, 3 hari, jangan. Jumat jam 10. Jam 10 pagi ya. Nah, untuk emailnya ke email gue aja deh. Buat yang kelas gue juga berlaku ya. Oke, there you go. Oke ya, yang bisa gue plus 30 untuk LKP-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanya untuk challenge-nya? Oh iya, sama aja 3 hari, sorry. Lupa hari, kirain masih hari Senin. Oke. Udah kameranya udah. Udah. Sip, kalau gitu thank you guys udah mau join ya. Udah mau join ke pelatihan yang kita buat. Harapannya gue sama Eva dan John di sini, dan kalau misalkan ada Ko Ivan, kalian jadi lebih paham nih. Lebih paham gimana cara ngerangkai dan prototyping. Oke. Prototyping rangkaian listrik. Gitu. Kalau masih ada yang ngerti. Nah, kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti, silakan kontak gua atau Evania. Oke. Boleh. Kenapa? Datang ke lab. Ya. Kalau misalkan bingung, boleh datang ke lab ya. Silakan ke HDD. Terus kontak gua, nanti gua langsung ke sana buat bikin private tutor panjang. Oke. Thank you guys, dan sampai jumpa lagi ya. Thank you. Thank you. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak.
Enggak. Udah boleh lift. Dapat Bapak Bisma boleh Ada yang lift, Pak. tidur. Pak Bisma boleh lift. Nah, gitu, Pak.